Bayangin kalau ada suatu racun yang bikin ketagihan kayak narkoba, tetapi legal dan bahkan normal untuk dikonsumsi di depan anak-anak. Kayaknya nggak usah dibayangin lagi ya. Soalnya ini adalah kenyataan yang menyedihkan yang kita semua udah tahu. Halo semua, saya Awan Awam. Seorang awam dengan berbagai curahan. Di video ini, kita akan ngobrolin sesuatu yang mungkin sering kalian lihat di mana-mana, tapi jarang banget dibahas secara mendalam. Yap, benar, itu adalah rokok. Kita semua tahu kalau rokok itu berbahaya. Tapi seberapa berbahaya sih sebenarnya? Dan pernah nggak sih kalian mikir, kenapa rokok bisa dijual bebas, padahal sekarang kita tahu bahayanya? Nah, di sini kita bakal bongkar fakta-fakta yang mungkin belum pernah kalian tahu. Bayangin ini, di era 1930-an sampai 1950-an, perusahaan rokok bikin iklan yang super aneh. Mereka menampilkan dokter yang mempromosikan merek rokok tertentu. Seolah-olah rokok itu adalah obat. Salah satu merek bahkan mengklaim lebih lembut di tenggorokan. Padahal ya tahu sendiri kan. Tapi untungnya ada orang-orang pintar yang nggak bisa dibohongi. Sejak awal abad ke-20, para ilmuwan dan dokter sudah memulai menemukan hubungan antara merokok dan penyakit. Pada 1950-an, studi-studi besar dari British Doctor Study dan penelitian lain di Amerika Serikat mulai menunjukkan bukti yang sangat kuat, yaitu merokok menyebabkan kanker paru-paru. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru nih. Ketika bukti ilmiah mulai menumpuk, apa yang dilakukan perusahaan rokok? Mereka nggak diem aja tentunya. Mereka melancarkan kampanye besar-besaran untuk membingungkan publik. Kampanye ini membuat kebohongan yang saking besarnya sampai-sampai susah dipercaya kalau itu bohong. Di tahun 1950-an, perusahaan rokok membentuk sebuah komite yang bernama Tobacco Industry Research Committee. Sekilas namanya terkedengaran ilmiah ya kan? Padahal tujuan utamanya bukan untuk mencari tahu bahaya rokok, melainkan untuk menanamkan keraguan di benak masyarakat. Mereka mendanai penelitian yang terlihat netral, tapi hasilnya selalu meragukan antara hubungan merokok dan penyakit. Mereka juga menyewa humas untuk menulis artikel di majalah dan koran, yang menekankan kontroversi ilmiah yang sebenarnya tidak ada. Ini adalah contoh konspirasi nyata yang berhasil membingungkan masyarakat selama puluhan tahun. Akibatnya banyak orang yang tetap merokok, merasa bahwa bahayanya itu masih diperdebatkan. Baru di tahun 1998, dengan adanya Tobacco Master Settlement Agreement, dokumen-dokumen internal perusahaan rokok akhirnya dibuka. Dan apa yang ditemukan? Ternyata para eksekutif perusahaan rokok sudah tahu dari puluhan tahun sebelumnya bahwa nikotin itu adiktif dan rokok itu menyebabkan banyak penyakit. Mereka menyembunyikan fakta itu dari kita semua demi keuntungan. Walaupun sebenarnya itu nggak ngagetin sih ya, tapi masih bikin gregetan kan? Selain kanker paru-paru, rokok itu punya banyak hadiah lain yang tidak menyenangkan. Asap rokok mengandung lebih dari 7.000 bahan kimia, dan setidaknya 70 diantaranya diketahui menyebabkan kanker. Ada zat-zat seperti formaldehida, atau yang biasa digunakan untuk pengawet mayat, tar atau bahan aspal, dan kadmium atau bahan baterai. Dan jangan lupa, ada yang namanya perokok pasif. Bahkan jika kalian nggak merokok, menghirup asap rokok dari orang lain bisa sangat berbahaya. Anak-anak yang terpapar asap rokok pasif lebih beresiko mengalami asma, infeksi telinga, dan masalah pernapasan lainnya. Jadi teman-teman, sekarang kalian udah tahu kan? Rokok bukan sekedar produk biasa. Di balik asapnya yang tebal, ada sejarah panjang konspirasi, kebohongan, dan fakta-fakta ilmiah yang disembunyikan. Rokok bukan cuma berbahaya bagi yang merokok, tapi juga bagi orang-orang di sekitarnya. Keputusan untuk merokok itu pada akhirnya ada di tangan kalian ya. Tapi semoga dengan informasi ini, kalian bisa membuat keputusan yang lebih baik dan lebih sehat. Sebelum saya tutup video ini, saya ingin mengungkapkan kenapa saya membahas tentang rokok untuk video pertama saya. Kalau boleh jujur, alasannya itu cukup pribadi sih. Saya sedang doom scroll di Instagram. Saya dapat suatu reel yang diupload oleh seorang dokter jantung. Beliau mengungkapkan frustrasinya terhadap rokok dan para perokok. Di reel tersebut, beliau menceritakan kisah pasien yang sudah tidak bisa ditolong setelah kena serangan jantung. Pasien ini adalah seorang perokok aktif, dan saat pasien tersebut meninggal, dokter jantungnya memberikan kabar buruk itu kepada istrinya. Yang mengagetkan adalah istrinya itu terdengar seperti sudah menerima takdir, seperti tahu bahwa ini semua akan terjadi. Saat diberitahu,
Istri pasien menyatakan bahwa sudah tidak bisa diapa-apakan lagi dan ingin berfokus untuk menopang kehidupan keluarga bagi anak-anak setelah sang ayah telah tiada. Ternyata ibu tersebut telah menduga ini akan terjadi karena pasien sangat sering merokok. Cerita ini seperti memukul hati saya karena tidak lama ini salah satu orang terdekat saya juga mengalami nasib yang mirip. Saya jadi berpikir, jika seorang dokter yang bukan merupakan anggota keluarga pasien saja bisa dan berani menyebarkan betapa mengerikannya rokok, kenapa saya tidak? Terima kasih telah menonton, dan semoga curahan saya dapat membawa manfaat.